Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Nurlina Rahman SPD MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu kenyang gengsi, lapar realita. Teman-teman, ungkapan ini mungkin seringkali kita dengar, tetapi pernahkah kita memikirkan maknanya? Kalimat ini menggambarkan seseorang yang lebih mementingkan citra daripada kenyataan, terlihat berhasil di mata orang lain, tetapi sebenarnya sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami makna dari setiap katanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kenyang berarti keadaan ketika seseorang sudah tidak merasa lapar. Namun dalam tema ini, kenyang digunakan sebagai sebuah metafora, artinya seseorang merasa kenyang bukan karena makanan, melainkan karena pujian, perhatian, pengakuan, atau pencitraan. Ia merasa puas ketika dipandang hebat oleh orang lain. Kata gengsi secara etimologi berasal dari dialek Hokkien, yaitu giansi, yang berarti harga diri atau kehormatan. Dalam bahasa Indonesia, makna berkembang menjadi sikap seseorang yang selalu menjaga citra dirinya karena takut dipandang rendah oleh orang lain. Memiliki harga diri memang penting, tetapi ketika gengsi menjadi berlebihan, seseorang lebih memilih terlihat mampu daripada benar-benar mampu. Selanjutnya adalah kata lapar. Secara bahasa, lapar berarti membutuhkan makanan. Namun dalam pembahasan ini, lapar menggambarkan kekurangan yang lebih penting seperti ilmu, karakter, kemampuan, dan kondisi kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan kata realita berasal dari bahasa Latin, yaitu realis, yang berarti nyata. Realita adalah keadaan yang benar-benar terjadi, bukan sesuatu dibuat-buat atau sekedar pencitraan. Jika keempat kata tersebut digabungkan, maka kenyang gengsi, lapar realita, yang berarti seseorang merasa puas dengan pujian dan pengakuan, tetapi sebenarnya masih kekurangan dalam kehidupan nyata. Teman-teman, fenomena ini semakin sering kita jumpai di era digital. Media sosial membuat setiap orang dapat menampilkan sisi terbaik dari kehidupannya. Kita melihat foto liburan, barang-barang mewah, prestasi, atau kebahagiaan seseorang. Namun kita jarang melihat perjuangan, kegagalan, atau kesedihan yang mereka alami. Akibatnya, banyak orang mulai membandingkan hidupnya dengan apa yang mereka lihat di media sosial, padahal apa yang ditampilkan hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, dalam Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 221,5 juta jiwa atau 79,5% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, sangat dekat dengan media digital sehingga lebih mudah terpengaruh oleh budaya pencitraan ini. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai social comparison, yaitu kecenderungan seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memang cenderung melakukan perbandingan sosial, namun jika dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri dan menimbulkan kecemasan, bahkan membuat seseorang kehilangan rasa syukur. Teman-teman, fenomena ini juga dekat dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya ada yang memaksakan membeli telepon genggam terbaru, memakai pakaian yang bermerek, atau mengikuti gaya hidup tertentu hanya agar dianggap keren oleh lingkungan. Padahal keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh barang yang dimiliki, melainkan oleh ilmu, karakter, integritas, dan kerja kerasnya. Lalu mengapa budaya ini bisa terjadi?
Penyebabnya pertama adalah keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, manusia memang memiliki kebutuhan untuk dihargai dan diakui. Namun, jika kebutuhan itu menjadi berlebihan, seseorang akan lebih mementingkan penilaian orang lain daripada kualitas dirinya sendiri. Penyebab keduanya adalah budaya konsumtif. Banyak orang membeli sesuatu yang bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin mengikuti tren. Akibatnya, mereka rela mengeluarkan uang demi gengsi, bahkan terkadang harus berhutang. Dampaknya pun tidak sedikit. Dari sisi ekonomi, seorang bisa mengalami kesulitan keuangan. Dari sisi psikologis, ia bisa merasa cemas, minder, dan tidak percaya diri karena terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan demi mempertahankan citra, ada yang mulai tidak jujur terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, ada sebuah kutipan dari Theodore Roosevelt, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-26, yang mengatakan comparison is the thief of joy. Artinya perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa semakin sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain, semakin sulit kita merasakan syukur atas apa yang telah kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita mengubah cara pandang kita. Jangan mengejar pujian, tetapi kejarlah prestasi. Jangan mengejar penampilan, tetapi kejarlah kualitas diri. Jangan mengejar pengakuan, tetapi jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman, dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kenyang gengsi lapar realita ini merupakan gambaran tentang seseorang yang lebih mementingkan citra daripada kenyataannya. Sebagai mahasiswa, marilah kita menjadi generasi yang berani hidup sesuai kemampuan, terus belajar, bekerja keras, dan membangun karakter yang baik. Karena pada akhirnya yang akan dikenang bukanlah seberapa mewah penampilan kita, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Begitu teman-teman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pesan yang saya sampaikan dapat menjadi bahan renungan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.